lap times given the current conditions here in Germany, but at the moment, we've seen so often in the past, Marquez just Hasil sprint race MotoGP Jerman 2025, duel sengit dengan murid Valentino Rossi, Marc Marquez jadi juara saat Francesco Bagnaia merana. Pembalap Ducati, Marc Marquez, keluar sebagai juara sprint race MotoGP Jerman 2025 setelah finish pertama di Sachsenring, Sabtu, 12 Juli 2025. Marquez menang setelah sebelumnya terlibat duel dengan Marco Bezzecchi, Aprilia, yang harus puas finish di posisi kedua. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, finish ketiga, disusul Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46. Jack Miller, Pramac Yamaha, melengkapi urutan 5 besar, sedangkan Francesco Bagnaia, Ducati, yang sudah kesulitan sejak kualifikasi mengakhiri sprint race di posisi ke-12. Start diundur 10 menit karena lintasan basah setelah turun hujan. Ini menjadi balapan basah pertama setelah MotoGP Inggris 2023. Marc Marquez, Ducati, yang memulai balapan dari posisi pertama, mempertahankan posisinya diikuti Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, yang melesat ke posisi kedua dari posisi keempat. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46. Pada lap kedua, tak lama berselang, Marco Bezzecchi, Aprilia, naik ke urutan pertama setelah menggeser Marquez yang melebar. Marquez turun ke posisi kelima, sementara Francesco Bagnaia, Ducati, ada di posisi ke-13. Alex Marquez, Gresini, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, lalu bersaing di posisi ke-7 pada lap ketiga. Insiden dialami Morbidelli yang ada di posisi kedua setelah tergelincir di tikungan 8. Morbidelli jatuh terlentang di grid dan posisinya diambil alih Quartararo. Pada lap kelima, Bezzecchi masih memimpin di depan, diikuti Quartararo dan Marquez. Marquez mencetak putaran terbaik 1 menit 29,230 detik memasuki lap kelima. Quartararo berusaha mengejar Bezzecchi dengan tertinggal 1 menit 2,26 detik, sementara Marquez tertinggal 0,619 detik pada lap ke-8. Acosta melebar dan menyentuh gravel sehingga turun ke posisi ke-12. Bagnaia masih ada di urutan ke-11. Pada lap ke-9 duel sengit terjadi antara Marquez dan Quartararo. Marquez berhasil melakukan manuver untuk merebut posisi kedua. Marquez naik posisi, sementara Fabio Di Giannantonio, ada di belakang Quartararo. Posisi Bezzecchi belum terusik pada lap ke-10 dengan masih dibuntuti Marquez yang terus memacu motornya. Bezzecchi terus berusaha menjauh Marquez dengan jarak 1 menit 1,184 detik saat balapan menyisakan 5 putaran. Bezzecchi dan Marquez masih berada di deretan dua pembalap tercepat. Quartararo masih bertahan di posisi ketiga dengan dibayangi Di Gia yang semakin mendekat. Bezzecchi dan Marquez lalu saling bersaing untuk menjadi pembalap terdepan saat balapan menyisakan 2 lap. Sementara itu, Quartararo semakin kesulitan mengejar dua pembalap tercepat, sementara Di Gia terus mengejarnya. Marquez terus menekan Bezzecchi dan berhasil mengambil alih pada lap terakhir, tetapi Bezzecchi menahannya dan memberikan perlawanan. Marquez naik sebagai pembalap tercepat, disusul Bezzecchi, dan Bagnaia ada di posisi ke-12. Posisi ini berhasil dipertahankan Marquez hingga menyentuh garis finish dalam sprint raca selama 15 lap tersebut. Tim Ducati mengumumkan Fabio Di Giannantonio akan tetap berada di VR46 Racing Team pada musim MotoGP 2025. Terpenting lagi dalam pengumuman ini, Ducati memastikan sosok Fabio Di Giannantonio akan menggunakan motor Ducati Desmosedici dengan spek sama seperti duo pabrikan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia musim depan. Dalam kontrak terbarunya, Fabio Di Giannantonio akan tetap memperkuat VR46 Racing Team sampai MotoGP 2026. 9 bulan yang lalu saya tidak memiliki motor untuk melanjutkan mimpi saya dan hari ini saya menandatangani kontrak dengan dua entitas terpenting di MotoGP, sulit dipercaya, ujar Di Giannantonio.
Saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan fantastis ini bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Ducati Corse untuk 2 musim ke depan. Saya tiba di sini hampir secara kebetulan, tetapi saya langsung merasa seperti di rumah dan bersama tim kami bekerja dengan sangat baik, tambahnya. Direktur tim VR46 Racing Team, Alessio Salucci, mengkonfirmasi bahwa kontrak Fabio Di Giannantonio langsung dengan Ducati, bukan dengan tim. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa puas saya. Dia tiba di sini pada menit-menit terakhir. Dia bekerja sangat keras. Dia selalu berada di sana bersama pembalap terkuat dan dia pantas mendapatkan hasil ini, kata Salucci. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, mengungkapkan kepuasannya karena berhasil mempertahankan Di Giannantonio. Kami senang memiliki Fabio Di Giannantonio di antara pembalap Ducati kami untuk 2 tahun ke depan. Di Gia selalu menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap proyek kami, dan dedikasi serta bakatnya telah membawanya berkembang dengan baik di MotoGP. Lanjutnya, tim VR46 yang notabene dimiliki legenda MotoGP, Valentino Rossi masih belum memutuskan siapa rekan setim Di Giannantonio musim depan. Petinggi Ducati, Davide Tardozzi memberikan bocoran di sela-sela balapan di sirkuit Silverstone, Inggris, bahwa Franco Morbidelli bakal jadi tandem Di Giannantonio. Namun tidak seperti Di Giannantonio yang memakai motor spek pabrikan, Morbidelli akan mengendarai motor YP24. Pembalap Ducati, Marc Marquez, keluar sebagai juara sprint race MotoGP Jerman 2025 setelah finish pertama di Sachsenring, Sabtu, 12 Juli 2025. Marquez menang setelah sebelumnya terlibat duel dengan Marco Bezzecchi, Aprilia, yang harus puas finish di posisi kedua. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, finish ketiga, disusul Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46. Jack Miller, Pramac Yamaha, melengkapi urutan 5 besar, sedangkan Francesco Bagnaia, Ducati, yang sudah kesulitan sejak kualifikasi mengakhiri sprint race di posisi ke-12. Start diundur 10 menit karena lintasan basah setelah turun hujan. Ini menjadi balapan basah pertama setelah MotoGP Inggris 2023. Marc Marquez, Ducati, yang memulai balapan dari posisi pertama, mempertahankan posisinya diikuti Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, yang melesat ke posisi kedua dari posisi keempat. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, berada di posisi ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46. Pada lap kedua, tak lama berselang, Marco Bezzecchi, Aprilia, naik ke urutan pertama setelah menggeser Marquez yang melebar. Marquez turun ke posisi kelima, sementara Francesco Bagnaia, Ducati, ada di posisi ke-13. Alex Marquez, Gresini, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM, lalu bersaing di posisi ke-7 pada lap ketiga. Insiden dialami Morbidelli yang ada di posisi kedua setelah tergelincir di tikungan 8. Morbidelli jatuh terlentang di grid dan posisinya diambil alih Quartararo. Pada lap kelima, Bezzecchi masih memimpin di depan, diikuti Quartararo dan Marquez. Marquez mencetak putaran terbaik 1 menit 29,230 detik memasuki lap kelima. Quartararo berusaha mengejar Bezzecchi dengan tertinggal 1 menit 2,26 detik, sementara Marquez tertinggal 0,619 detik pada lap ke-8. Acosta melebar dan menyentuh gravel sehingga turun ke posisi ke-12. Bagnaia masih ada di urutan ke-11. Pada lap ke-9 duel sengit terjadi antara Marquez dan Quartararo. Marquez berhasil melakukan manuver untuk merebut posisi kedua. Marquez naik posisi, sementara Di Gia, Fabio Di Giannantonio, ada di belakang Quartararo. Posisi Bezzecchi belum terusik pada lap ke-10 dengan masih dibuntuti Marquez yang terus memacu motornya. Bezzecchi terus berusaha menjauh Marquez dengan jarak 1 menit 1,184 detik saat balapan menyisakan 5 putaran. Bezzecchi dan Marquez masih berada di deretan 2 pembalap tercepat. Quartararo masih bertahan di posisi ketiga dengan dibayangi Di Gia yang semakin mendekat. Bezzecchi dan Marquez lalu saling bersaing untuk menjadi pembalap terdepan saat balapan menyisakan 2 lap. Sementara itu,
Quartararo semakin kesulitan mengejar dua pembalap tercepat, sementara Di Gia terus mengejarnya. Marquez terus menekan Bezzecchi dan berhasil mengambil alih pada lap terakhir, tetapi Bezzecchi menahannya dan memberikan perlawanan. Marquez naik sebagai pembalap tercepat, disusul Bezzecchi, dan Bagnaia ada di posisi ke-12. Posisi ini berhasil dipertahankan Marquez hingga menyentuh garis finish dalam sprint teraca selama 15 lap tersebut. Tim Ducati mengumumkan Fabio Di Giannantonio akan tetap berada di VR46 Racing Team pada musim MotoGP 2025. Terpenting lagi dalam pengumuman ini, Ducati memastikan sosok Fabio Di Giannantonio akan menggunakan motor Ducati Desmosedici dengan spek sama seperti duo pabrikan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia musim depan.